Halo, selamat datang kembali di channel Alive TV. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan yakni cara menentukan niche pada YouTube ya, niche atau tema ya. Ketika teman-teman ingin membuat YouTube ataupun membangun channel, pasti yang ada di pikiran pertama kali teman-teman yakni memikirkan niche ataupun tema yang akan Anda buat ya teman-teman. Nah, sebelum, ke tutorialnya ataupun ke penjabarannya, silakan teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya ya, karena di video Alive TV akan ada informasi-informasi yang menarik bagi teman-teman semuanya. Oke, ketika kita ingin membangun sebuah channel YouTube, nah teman-teman perlu memikirkan, niche ataupun tema pada video-video teman-teman ya. Jangan asal buat kemudian upload, asal buat kemudian upload itu, algoritma YouTube, kurang menyukai hal-hal yang seperti itu ya. Namun teman-teman harus menentukan, beberapa, langkah ya, yakni yang pertama itu teman-teman harus, tentukan target penonton teman-teman ya. Nah, target penonton ini bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan hobi, bisa berdasarkan minat ya. Nah, silahkan teman-teman tentukan target tersebut, misalnya nih saya menargetkan, anak-anak muda yang umur 20-an hingga 30 tahunan. Biasanya anak-anak tersebut menyukai apa sih? Misalnya saya, mempunyai hobi main game seperti itu, dan usia-usia anak tersebut biasanya, menyukai game ya. Ya itu adalah target usia ya teman-teman. Bisa juga teman-teman untuk yang keduanya, teman-teman yakni, eee, menarget berdasarkan hobi ataupun, eee, kesukaan seperti itu ya, ataupun keterampilan seperti itu ya. Misalnya hobi saya mancing, kemudian saya membuatkan video-video tutorial tentang mancing. Nah, nanti target saya adalah bukan umur melainkan, hobi, yakni mancing itu ya teman-teman. Nah, oke, itu yang pertama menentukan target penonton. Yang kedua, teman-teman harus, mengenali hobi teman-teman semuanya. Nah, misalnya, ini untuk, kelangsungan teman-teman membangun channel, kelangsungan teman-teman membangun video supaya tidak kehabisan ide, supaya tidak kehabisan, konten yang ingin dibuat ya. Ini berkaitan dengan hobi teman-teman nih. Misalnya hobi saya, bermain voli. Nah, saya bisa membuatkan, video-video mengenai tutorial voli, bisa juga misalnya hobi saya, mancing seperti itu, bisa, membuatkan video tutorial-tutorial tentang mancing, dan nanti di dalamnya akan banyak sekali. Nah, apabila teman-teman bisa memasak, hobinya masak seperti itu, teman-teman bisa juga membuatkan, video-video tutorial tentang masak, misalnya seputar resep dan lain sebagainya. Nah, jika, didasari, dilandasi dengan hobi, maka ide-ide untuk membuat video selanjutnya itu tidak akan kehabisan bahan ya teman-teman. Berbeda kalau misalnya saya, ingin buat video ini, kemudian setelah, sudah membikin video satu 2 kali, sudah kehabisan ide, itu melainkan bukan hobi teman-teman. Tetapi kalau teman-teman, membuat video dari awal sudah hobi teman-teman, maka kelanjutannya tidak akan kehabisan ide, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yakni cari tahu bakat Anda atau keterampilan Anda. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman. Pernah saya menyarankan teman kerja dulu ya, waktu di pabrik itu, ada teman yang mempunyai bakat ataupun keterampilan yakni servis, eee, alat-alat rumah tangga ataupun elektronika seperti itu ya. Nah, dia itu, tukang servis, kemudian kan, waktu awal pandemi itu karena di perusahaan itu sedang kesulitan, jadi, bekerjanya hanya setengah-setengah, seperti setengah hari itu ya. Kemudian saya menyarankan pada teman saya karena dia mempunyai bakat, bisa servis
servis TV, radio dan lain sebagainya. Kemudian saya menyarankan untuk dia membuat channel seputar tutorial servis ya, servis elektronika rumah tangga seperti itu ya. Karena dia mempunyai bakat tersebut dan bisa melakukannya. Nah, ketika dia mulai membangun channel yakni cara servis seperti itu ya, dia buat saya kasih tahu itu seputar servis saja, apa yang kamu servis, misalnya servis TV silakan buat tutorial singkat saja seputar servis TV itu yang kamu kerjakan, kemudian servis dispenser seperti itu, kemudian saya suruh buat video. Nah, saat ini setelah sekitar 1 tahun lebih ini dia sudah mempunyai subscriber lebih dari 60.000 subscriber. Nah, sangat cepat sekali ya, karena satu niche ya, satu tema seputar servis, jangan dicampur adukkan ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, lakukan riset sederhana ya. Jika sudah menentukan, yang pertama tadi menentukan target penonton, yang kedua mengenali hobi teman-teman, yang ketiga mencari bakat teman-teman, yang keempat yaitu melakukan riset sederhana. Nah, misalnya seperti tadi ya yang saya contohkan teman saya tadi seputar tutorial servis elektronik seperti tadi ya. Kemudian sudah menentukan tema ataupun niche tersebut, kemudian teman-teman boleh nih searching di YouTube kompetitor teman-teman, misalnya di sana juga pasti sudah banyak sekali yang membuat niche ataupun tema di YouTube seputar tutorial servis elektronik tersebut, pasti sudah banyak sekali. Nah, tentukan teman-teman bisa melihat dulu channel-channel yang terbaik itu, kemudian teman-teman lihat, kemudian teman-teman amati. Nah, teman-teman bisa menirunya, kemudian memodifikasi dengan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Teman-teman buat yang lebih menarik, yang lebih bagus, dan yang tentunya lebih unik ya, karena itu yang disukai oleh YouTube itu sendiri. Oke, itu saja seputar tips cara menentukan niche ataupun tema di YouTube dari kami. Semoga bermanfaat dan salam sehat dari Alef TV.